Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa. Dan tidak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kita pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, rasa bahagia, bersuka cita sangatlah pantas dirasakan oleh siapapun saja ketika dia mendapatkan sebuah kemenangan. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, jangan sampai di saat kita merasakan kebahagiaan itu, lantas kita bersikap secara berlebihan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan sebuah kemenangan di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati supaya bulan Ramadan ini dan di saat kita nantinya menghadapi Idul Fitri, jangan sampai ada sesuatu yang buruk yang justru kita lakukan saat itu. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama, di mana mereka menerjemahkan arti sebuah kata Id dengan sebuah ungkapan, laisal Id man labisal jadid, walakinnal Id man ta'atuhu tazid wa 'anil ma'asi ba'id. Yang artinya, bukanlah Id itu adalah orang yang berpakaian baru. Tidak semata. Walakinnal Id man ta'atuhu tazid. Akan tetapi Id yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'anil ma'asi ba'id, dan juga bisa meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, maka menjelang Idul Fitri ini, mari kita koreksi, mari kita bermuhasabah, mana di antara amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang masih kurang, mana di antara dosa-dosa kita yang masih sering kita lakukan. Mari semuanya kita introspeksi diri, supaya segala kebaikan yang sudah kita lakukan bisa senantiasa kita tingkatkan, dan segala keburukan yang juga pernah kita perbuat bisa kita tinggalkan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah. Selain itu, mari juga kita cermati di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya Allahu a'lam. Hai anak keturunan Adam, ambillah pakaian, perhiasan, sesuatu yang indah. Inda kulli masjidin, setiap kali kalian masuk ke dalam masjid. Wa kulu washrabu, kemudian selanjutnya makan dan minumlah kalian. Wala tusrifu, tetapi ingat, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, maka ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, silahkan gunakanlah pakaian yang terindah yang kita miliki. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Berlebihan dalam artian israf, ya, dalam artian ifrat, di mana pakaian kita begitu menampakkan kemewahan. Hindari. Karena apa? Karena ketika kita begitu menampakkan kemewahan, hati-hati. Jangan-jangan nanti di balik sikap kita itu
akan tersimpan sifat takabur, sifat ujub yang itu bisa merusak kemurnian dari Idul Fitri kita. Dan begitu juga jangan bersikap tafrid dalam artian berkekurangan, di mana kemudian kita menggunakan pakaian yang minim, yang bisa menampakkan aurat kita, menggunakan pakaian yang transparan, yang bisa memperlihatkan lekuk bentuk tubuh kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di saat hari Idul Fitri, di mana Allah mengembalikan kita dalam keadaan fitrah, justru saat itu kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati hamba-hamba Allah. Pilihlah pakaian yang terindah, yang justru bisa menunjukkan nilai ketakwaan dan nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jika kita ingin mengkonsumsi makanan, minuman, silahkan makan dan minumlah secukupnya. Dan yang terpenting, jangan lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sisihkanlah sebagian untuk kita sedekahkan, karena itulah sesungguhnya yang akan menjadi milik kita. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.